Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan UI UX toko ATK Mart sebagai tugas mata kuliah e-bisnis yang diampu oleh Bapak Solihin ST Mkom. Nah, di sini ada halaman utama tampilan untuk ATK Mart. Nah, di sini ada kategori produk seperti paper, pens, printer, dan lainnya. Di sini ada produk unggulan gitu. Itu ada produk-produk yang menampilkan produk unggulan. Nah, di sini ada produk yang menampilkan produk yang laris, best sellernya. Di sini ada keterangan free ongkir, retur mudah, diskon, dan lainnya. Nah, untuk di menu produk, di sini ada kategori produk dan all produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan ke keranjang. Dan di menu keranjang itu ada kita bisa langsung check out ataupun membatalkannya. Lalu kembali lagi ke menu produk. Nah, untuk menu check outnya kita bisa nambah keranjang dulu atau langsung beli sekarang gitu. Nah, untuk menu pembeliannya kita bisa di sini yang pertama kita mengisi data diri kita seperti nama, alamat, dan lainnya. Kita langsung ke continue. Nah, di sini metode apa sih metode pengiriman apa yang kita pilih, seperti ada standar, express, dan delivery on time gitu, yang langsung sampai di hari itu juga. Kita pilih yang ini. Nah, untuk metode pembayarannya kita itu ada kredit, PayPal, dan pembayaran e-commerce lainnya gitu. Nah, untuk setelah diisi semuanya kita langsung bayar. Nah, untuk pembayarannya udah, dan langsung continue untuk membeli produk lainnya juga gitu. Mungkin segitu sih untuk halaman ATK Mart sampai pembeliannya gitu. Untuk halaman admin akan dijelaskan oleh teman saya. Halaman utama yang ditampilkan setelah admin berhasil login. Dashboard berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi toko secara keseluruhan. Ada fitur total revenue menampilkan total pendapat yang diperoleh toko. Pada contohnya $41,280 disertai persentase kenaikan dibanding bulan sebelumnya. Lalu ada total order menampilkan jumlah seluruh pesanan yang masuk. Pada contoh terdapat 1,048 persenan. Lalu ada active customer menampilkan jumlah pelanggan aktif. Pada contoh terdapat 386 pelanggan aktif. Lalu ada average order value menampilkan rata-rata nilai transaksi setiap pesanan. Pada contoh $39,39. Lalu di sini ada weekly revenue, grafik pendapatan selama 1 minggu, berguna untuk melihat tren penjualan harian. Lalu ada review by kategori, menampilkan kontribusi pendapat berdasarkan kategori produk seperti paper, office supplies, printer, INK. Lalu ada reset order, menampilkan daftar transaksi terbaru berserta ID order
nama pelanggan, tanggal transaksi, jumlah barang, total pembayaran, status pembayaran, dan status pengiriman. Lalu di sini ada fitur produk. Halaman produk digunakan untuk mengelola seluruh data produk yang dijual pada ATK Mart. Penjelasan fitur. Di sini ada total SKUs, menampilkan jumlah seluruh produk tersedia. Lalu ada in stock, menampilkan jumlah produk yang masih tersedia. Lalu ada low stock, menampilkan produk yang stok hampir habis. Lalu out of stock, menampilkan produk yang stoknya sudah kosong. Lalu ada search produk, digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama. Lalu di sini ada fitur kategori, menampilkan produk berdasarkan kategori tertentu. Lalu ada daftar produk, berisi informasi seperti foto, nama produk, SKU, kategori, harga, jumlah stok, dan rating produk. Dan di sini ada action, ada edit untuk mengubah informasi produk, dan ada delete untuk menghapus produk dari sistem. Lalu ada add produk, tombol untuk menambahkan produk baru. Lalu selanjutnya ada halaman order. Halaman order digunakan untuk mengelola seluruh transaksi penjualan. Dan di sini ada fitur total revenue, menampilkan total pendapatan dari seluruh pesanan. Lalu ada failed order, jumlah pesanan yang sudah berhasil dibayar. Lalu ada pending payment, jumlah pesanan yang masih menunggu pembayaran. Lalu ada failed order, jumlah transaksi yang gagal. Dan ada fitur status, admin dapat melihat pesanan berdasarkan status, ala order, paid, pending, dan failed. Lalu ada data pesanan, berisi ID order, nama pelanggan, tanggal transaksi, jumlah item, total pembayaran, status pembayaran, dan status pengiriman. Di sini ada ekspor CSV, digunakan untuk mengunduh data pesanan dalam format CSV. Baik, selanjutnya ada menu customer. Di menu ini kita bisa melihat jumlah customernya itu ada berapa, dan jumlah customer yang aktif itu ada berapa, dan ada total pendapatan dari customer itu. Selanjutnya ada di bawahnya ada tabel yang menunjukkan nama customer, informasi kontak customer, jumlah orderan, total spend, member send, status, dan action. Dan di menu action kita bisa lihat ada view dan edit. View untuk melihat detail informasi pelanggan, dan tombol edit untuk mengubah data pelanggan apabila diperlukan. Dengan adanya halaman ini, administrator dapat mengelola seluruh data pelanggan dengan lebih mudah dan mengetahui pelanggan mana yang paling aktif melakukan transaksi. Terus selanjutnya ada halaman report yang berfungsi untuk menampilkan laporan penjualan secara keseluruhan. Di bagian ini terdapat beberapa indikator utama, yaitu total review, yaitu total pendapatan sebesar $207,480. Kedua ada total order, jumlah transaksi sebanyak 5.266 pesanan, dan rata-rata pendapatan per bulan sebesar $34.580. Selanjutnya ada growth,
yaitu pertumbuhan penjualan sebesar 22,4% dibandingkan periode sebelumnya. Di sebelah kanan juga terdapat fitur pemilihan periode laporan, sehingga administrator dapat melihat laporan berdasarkan rentang waktu tertentu. Selain itu, tersedia tombol ekspor yang digunakan untuk mengunduh laporan penjualan. Dan di sini ada grafik penjualan bulanan. Grafik batang ini memperlihatkan perkembangan pendapatan setiap bulan mulai dari Januari hingga Juni tahun 2026. Melalui grafik ini, administrator dapat dengan mudah mengetahui bulan mana yang memiliki penjualan tertinggi maupun terendah, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis. Di sisi kanan terdapat tabel monthly breakdown yang menampilkan rincian pendapatan dan jumlah pesanan pada setiap bulan. Informasi ini membantu admin melakukan analisis penjualan secara lebih detail. Terus di bawahnya juga ada top selling produk. Halaman ini menampilkan daftar produk yang memiliki penjualan terbaik selama periode laporan. Informasi yang ditampilkan meliputi nama produk, kategori produk, harga produk, jumlah unit yang berhasil dijual, total pendapatan dari produk tersebut, sampai rating yang diberikan pelanggan. Dan melalui informasi ini, administrator dapat mengetahui produk mana yang paling diminati konsumen.